Ya, jadi mengapa paduan aluminium ini juga sangat penting untuk dibahas karena kan Indonesia juga memiliki cadangan biji bauksit yang cukup tinggi ya, dan juga sudah bisa menghasilkan logam aluminium ya. Tapi untuk menjadi paduan aluminium kemudian untuk pemanfaatannya di industri hilir selanjutnya ya manufaktur itu masih belum ada, sehingga memang di sini perlunya kita ya, kalian sebagai nanti mungkin sarjana teknik metalurgi ya, bagaimana bisa mengembangkan atau memperdayakan potensi dari logam aluminium ini hingga ke hilirnya ya, karena hingga saat ini masih impor untuk bahan baku untuk jenis-jenis paduan aluminium ya, baik itu scrap-nya sendiri masih banyak yang impor, dan juga untuk material-material paduan dalam bentuk sheet, lembaran, foil, dan juga yang lainnya ya, itu juga masih impor. Dan itu ya menjadikan defisit dari neraca perdagangan untuk keseluruhan dari komoditas aluminium menjadi minus ya, terutama di industri hilirnya itu. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama yaitu sifat dan juga komposisi kimia dari paduan aluminium ya. Jadi sifat-sifat utama apa saja yang ada di dalam paduan aluminium, mengapa ini sangat penting ya. Yang pertama itu rasio kekuatan terhadap berat jenisnya atau strength to weight rasionya itu sangat tinggi ya, atau bisa juga disebut kekuatan spesifiknya. Jadi tidak hanya kekuatannya itu, tapi dibagi dengan berat jenisnya ya. Jadi jika baja itu mempunyai kekuatan yang cukup tinggi, tapi jika dibandingkannya terhadap berat jenisnya yang sangat berat, strength to weight rasionya aluminium itu lebih tinggi. Jadi aluminium itu kira-kira sebesar sepertiga dari berat baja, beratnya ya, dan juga mempunyai kekuatan yang cukup tinggi juga, sehingga untuk aluminium yang kebutuhannya itu tebal juga masih bisa menggunakan aluminium ya. Nah, jadi walau dengan ketebalan yang sama, berat dari aluminium itu lebih ringan dibandingkan baja. Sehingga ini bisa juga digunakan untuk material konstruksi, untuk bagian-bagian tertentu, dan juga untuk transportasi ya, terutama untuk kendaraan-kendaraan atau industri otomotif yang ya masih menggunakan baja untuk konstruksi dan juga otomotif ya. Jadi bisa digunakan aluminium terutama untuk mengurangi beratnya itu. Nah, keuntungan dari mengurangi berat terutama di kendaraan ya, ini contohnya adalah berapa persen pengurangan dari kebutuhan bahan bakar dari sebuah kendaraan. Ini pengembangannya yaitu bisa diinjeksi bahan bakar, kemudian mendesain ulang mesinnya, kemudian yang lain-lainnya ya, aerodinamik, kemudian yang lainnya. Nah, yang paling besar untuk mengurangi kebutuhan bahan bakar itu dengan cara mengurangi berat keseluruhan dari kendaraannya itu sebesar 30% di sini. Nah, jadi jika kita dapat mengurangi berat kendaraan sebesar 30% berat, itu akan menghemat kira-kira 15-20% dari kebutuhan bahan bakarnya. Ya, itu menghemat juga pengeluaran, dan juga ini mengurangi juga emisi gas yang dihasilkan ya, gas CO2 yang dihasilkan dengan mengurangi berat dari kendaraannya itu. Nah, tapi walaupun seperti itu kan semakin lama itu sebenarnya kan berat kendaraan juga secara total semakin berat ya, karena mungkin dari kebutuhan safety dan juga luas yang diinginkan ya. Jadi semakin banyak kan dengan luas kendaraan yang lebih luas ya, dia akan menjadi lebih safety dan juga bisa menampung banyak penumpangnya. Nah, lalu mengurangi
emisi gas juga harus diperhatikan juga bagaimana logam itu diproduksi ya. Karena untuk menghasilkan aluminium juga membutuhkan energi dan juga emisi gas CO2 yang tinggi juga. Nah, jadi itu catatannya juga. Kemudian sifat utama yang lainnya adalah mudah didaur ulang ya. Jadi kira-kira 75% dari aluminium yang diproduksi itu masih digunakan, nah itu bisa di recycle sekitar dengan kita merecycle dari aluminium yang sudah ada, kira-kira 95% energi yang digunakan untuk mengekstrak aluminium dari bauksit itu akan tidak dilakukan ya. Jadi menghemat kira-kira 95% energi yang digunakan untuk mengekstrak aluminium dari bauksit. Kira-kira dari 1 ton aluminium itu menghemat proses dari 5 ton bauksit. Seperti itu. Ya, tapi memang untuk kemudahannya sendiri ya sangat sulit juga ya untuk mendaur ulang dari aluminium ya, kita harus ada proses-prosesnya tersendiri ya. Misal dari sampah, kemudian harus di collecting terlebih dahulu, dipilah-pilah bahan-bahannya sehingga bisa lebih mudah jika setelah dipilah itu untuk merecycle dari aluminium. Dan mungkin juga hingga saat ini juga yang lebih mudah atau bisa di-recycle itu hanya bahan-bahan yang kecil ya, misalkan dari awalnya itu dalam bentuk foil atau rembaran-rembaran tipis aluminium seperti ini, itu mudah di-recycle. Nah, tapi untuk bagian-bagian yang besar, untuk pesawat, aluminiumnya itu juga mungkin ada kesulitannya tersendiri untuk didaur ulang. Ya, tapi intinya memang bisa 100% didaur ulang ya. Nah, kemudian sifat lainnya adalah mempunyai daya hantar listrik atau bersifat konduktif ya, dan juga daya hantar termal yang tinggi. Nah, jika kita lihat aluminium itu termasuk dengan elemen yang mempunyai konduktivitas tinggi ya, nomor 4, di antara yang lainnya masih kalah dibandingkan perak, kemudian tembaga dan emas ya. Tapi untuk mengalirkan listrik ya, untuk mengalirkan listrik ke tempat-tempat itu banyak digunakan juga aluminium ya, karena aluminium itu tadi beratnya juga lebih ringan dibandingkan tembaga yang banyak digunakan juga ya. Jadi aluminium itu juga menjadi alternatif atau bisa juga menggantikan tembaga di sini. Untuk silver dan emas ya, walaupun dia konduktivitasnya tinggi tapi ya harganya kan masih mahal. Kemudian daya termal yang tinggi, jadi dia bisa menyerap panas ya, untuk packaging ya. Jadi untuk agar dia tidak mudah menjadi dingin makanannya, ataupun juga menjaga agar minumannya itu menjadi tetap dingin juga. Kemudian ketahanan korosi dan sifat reflektansinya yang tinggi ya. Jadi aluminium murni ya. Jadi aluminium murni juga banyak digunakan ya untuk sebagai foil seperti itu. Nah, itu juga karena sifatnya itu tahan korosi ya, terutama korosi di atmosferik. Jadi aluminium itu kalau kalian lihat diagram Purbeck-nya, itu akan membentuk lapisan protektif Al2O3 secara otomatis ya. Walaupun memang lapisannya tipis, tapi itu juga sudah menghasilkan atau tidak akan lambat ya, laju korosinya akan menjadi lambat. Nah, laju korosinya juga bisa dinaikkan itu dengan cara proses yang lain ya, misalkan dengan anodisasi itu, sehingga nanti lapisan protektifnya itu menjadi lebih tebal dibandingkan yang terbentuk secara natural. Nah, kemudian selain dari situ juga anodisasi juga bisa menghasilkan warna-warna yang menarik ya, seperti ini. Jadi dari proses anodisasi
itu bisa menghasilkan warna yang menarik, sehingga bisa juga untuk frame dari handphone seperti ini ya. Itu biasanya anodized dari aluminium bahannya, frame-nya itu. Dan kemudian daya reflektannya juga tinggi ya, mempunyai sifat refleksinya. Ini terutama untuk pemakaian untuk astronot juga bisa ya, yang harus mengharuskan daya reflektannya tinggi. Ya, ini kemudian sifat-sifat yang lainnya yang penting juga, jadi mudah dibentuk dan difabrikasi. Ya, itu baik bentuknya lembaran atau foil lembaran tipis ini mudah untuk dibentuk menjadi kaleng, ataupun bentuknya plat yang tebal itu juga mudah untuk difabrikasi ya. Ya, tapi ya ini nanti tergantung dari jenis-jenis paduan aluminiumnya, tapi secara umum itu mudah difabrikasi ya, walaupun ada seri tertentu yang lebih sulit dibandingkan seri-seri yang lainnya. Kemudian sifat lainnya juga tidak getas meskipun pada temperatur rendah. Ini jika dibandingkan dengan baja ya, jadi baja mempunyai brittle transisi brittle temperatur, jadi jika saat temperatur yang rendah itu akan menjadi getas. Nah, kalau aluminium ini dia tidak akan menjadi getas meskipun pada temperatur rendah. Nah, tapi ya kesulitannya jika pada temperatur tinggi itu tidak tahan dibandingkan dengan jenis baja yang. Kemudian ini tidak beracun logamnya ya, logam aluminium, sehingga cocok untuk sebagai material packaging dan juga untuk memasak ya, untuk panci aluminium dan yang lainnya. Ini sudah refleksivitas yang tinggi dan juga tahan terhadap radiasi panas, sehingga untuk packaging itu sangat berguna ya. Kemudian juga dia juga mempunyai elastisitas yang tinggi dan mampu menyerap getaran atau shock absorben. Jadi biasanya untuk untuk sepeda ini ya, untuk menghasilkan kenyamanan dalam bersepeda ya. Jadi jika ada hambatan di jalannya itu ya, dia bisa menyerap dari getarannya itu sebagai shock breaker ya untuk kendaraan. Nah, untuk ini juga mempunyai warna yang menarik, tadi sudah dibahas. Ya, ini secara lengkapnya ya. Nanti bisa kalian lihat saja sendiri. Tadi sudah sedikit dibahas bahwa kurang jelas ya. Jadi aluminium itu dapat menahan atau bisa tetap kuat walaupun di temperatur yang rendah hingga -200 ya. Berbeda dengan steel yang bisa menjadi brittle saat low temperatur. Jadi ini penggunaannya ya, bisa untuk tangki LNG dan juga yang lain-lainnya. Proses-proses kimia yang atau yang operasinya di temperatur yang rendah. Kemudian electrical conductivity dibandingkan dengan copper, aluminium juga banyak digunakan. Reflektivitas terhadap cahaya dan juga panas ya. Jadi untuk pakaian di luar angkasa, kemudian pure aluminium itu juga menahan dari infrared dan yang lainnya. Kemudian ini korosi sehingga bisa juga di daerah maritim ya, jadi di kondisi dekat dengan laut ya, di mana konsentrasi ion Cl- itu tinggi juga. Terutama jika dia di coating juga lebih mudah ataupun di anodisasi. Kemudian yang ini itu sudah ringan ya, spesifik gravity, specific strength atau kekuatan spesifiknya, strength terhadap weight ratio-nya itu sangat tinggi. Kemudian ini non toxic,
Kemudian ini juga mudah dibentuk atau juga mudah di casting ya. Jadi paduan aluminium memiliki sifat daktilitas yang tinggi. Kemudian dia juga bisa di casting untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang sangat kompleks ya. Jadi produk-produk dari aluminium itu sangat beragam ya. Dari mulai yang foil yang rembarannya sangat tipis sampai plat yang besar, kemudian bentuk-bentuk yang rumit untuk yang harus di casting ya untuk industri otomotif juga bisa. Ini strong ya, ini sudah ya. Jadi kekuatannya juga bisa ditingkatkan ya. Jadi penguatan yang paling utama untuk paduan aluminium itu adalah dengan membentuk precipitate ya. Di precipitation hardening, tapi ada juga jenis-jenis paduan yang tidak bisa dilakukan precipitation hardening ya. Jadi tidak bisa dilakukan panas. Nah itu penguatannya dengan solid solution strengthening. Jadi dengan adanya work hardening itu bisa ya. Jadi dengan rolling di sini ditulisnya work hardening atau juga dengan perakuan panas. Kemudian ini ya tadi mudah di recycle. Dibandingkan jenis-jenis logam yang lainnya ya, 100% bisa di recycle. Kemudian ini juga bisa menghemat energi yang dibutuhkan untuk mengekstraksi logam aluminium dari biji bauksit-nya ya, atau dari ya alumina. Kemudian alumina bersifat atraktif ya, jadi bisa diberikan warna yang menarik di situ. Kemudian dia tidak bersifat magnetik ya, jadi sifatnya non magnetik, sehingga dia bisa juga untuk peralatan antena parabolik, kemudian peralatan medikal ya, yang dia sifatnya bisa tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Ya ini mudah diproses. Jadi dari tadi rembaran tipis, kemudian kompleks extrusion, berarti bentuk-bentuknya yang beragam ya. Bentuk-bentuk penampang dari plat aluminium yang beragam. Kemudian ini heat transmission itu juga jadi bukan hanya bisa menahan panas atau transmitkan panas, dia juga bisa mendingin dengan cepat. Jadi cocok untuk air condition equipment, kemudian heat exchanger ya, alat penukar panas atau untuk mendinginkan. Ya kemudian ini sedikit sejarah dari penemuan aluminium ya. Jadi dibandingkan dengan jenis logam yang lainnya, aluminium itu dalam bentuk logamnya itu sangat lama ya ditemukannya. Jadi dibandingkan copper itu sudah ada before century yang ini, tapi untuk aluminium itu baru ditemukan sekitar 1807 Masehi ya. Itu ditemukannya oleh Sir Humphrey Davy. Elemennya aluminium, kemudian menjadikan aluminiumnya. Ya ini karena memang di dalam alamnya sendiri lebih banyaknya dalam bentuk oksida ya, Al2O3, sehingga sulit untuk menemukannya pada saat itu dalam bentuk logam aluminium. Dan untuk proses menghasilkan aluminium murni dari Al2O3-nya sendiri itu kan memerlukan energi yang cukup tinggi, sehingga penemuan untuk mengekstraknya juga sudah
cukup lama ya dibandingkan yang lainnya. Maksudnya masih baru-baru sehingga aluminium itu bisa digunakan secara komersilnya itu baru setelah ada proses yang hal heroik itu ya untuk mengekstraknya dari air 23. Nah, ini yang pertama kali mengekstraknya dari aluminium dari aluminium chloride. Nah, tapi yang menghasilkannya menjadi komersil itu dengan proses hal heroik. Nah, kemudian yang hingga saat ini itu aluminium menjadi jenis logam non ferrous ya. Jadi yang bukan besi yang paling tinggi digunakan dibandingkan tembaga, seng, lead ataupun timah ya di sini. Kalau baja ya masih tinggi dan juga ya walaupun sifat-sifat tadi dan juga banyak kegunaannya ya mungkin penggunaannya tidak akan melebihi dari penggunaan jenis besi ataupun baja. Nah, ini contoh histori produksinya ya. Ini kira-kira komersilnya itu ya banyak digunakannya itu tahun 1950, kemudian 1970 itu digunakan di kaleng-kaleng, kemudian semakin lama semakin tinggi ya. Nah, ini baru di tahun 1990 digunakan untuk transportasi. Nah, seperti ini. Nah, ini yang China itu mulai dari 1993 itu semakin tinggi produksi dari logam aluminiumnya ya, hingga sampai sekarang menjadi yang tertinggi. Nah, tapi untuk memproduksinya itu memang membutuhkan energi yang sangat tinggi dan juga untuk menghasilkan polusi atau emisi gas CO2 yang tinggi juga. Nah, jadi ini dengan tadi sifat-sifat yang sudah dibahas tadi ya kira-kira kebutuhan atau aplikasi teknologinya itu sangat beragam ya mulai dari penggunaan di kebutuhan sehari-hari ya yang ada di rumah maupun di teknologi yang sangat sudah advance ya baik itu untuk roket kemudian pesawat terbang dan yang lainnya. Yang paling besar ya nanti akan dibahas lagi juga terutama di sektor otomotif dan juga sektor konstruksi. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan saja ya. Atau ada yang masih belum jelas silahkan bisa ditanyakan. Jadi bisa langsung dipotong ya. Nah, jadi saya lanjutkan saja. Ini komposisi kimia dari paduan aluminium. Walaupun aluminium sendiri bisa digunakan dalam keadaan murni ya untuk beberapa produk, tapi ini untuk unsur-unsur pemadu utama yang sering ditambahkan itu Cu, Mn, Mg, Si, Zn, kemudian ini tambahannya. Jadi bisa memang sudah ada sebelumnya atau bisa juga ditambahkan untuk meningkatkan sifat mekanisnya menjadi jenis paduan yang lain. Nah, ini contohnya adalah Cu ya. Cu itu di dalam aluminium itu menghasilkan paduan seri 2 di sini. Kemudian menjadi bersama unsur-unsur yang lain ZnMg itu menjadi seri 7 sini. Kemudian Mg itu dengan Si menjadi seri 6. Kemudian dengan yang Zn menjadi seri 7 dan juga ini bisa juga Al dan yang utamanya Mg itu menjadi seri 5. Juga yang lainnya ya, Mg, Mn, kemudian Si dan juga Zn. Nah, Zn sendiri biasanya ada unsur-unsur yang lainnya juga. Jadi Cu, Mn, Mg, dan Si itu bisa sendiri, dan Zn itu biasanya dengan unsur-unsur yang lainnya juga. Untuk seri 7 ya untuk Zn. Nah, kemudian jika
diklasifikasikan berdasarkan jenis perakuan panasnya ya, atau kemampuan dia untuk diperkuat dengan pembentukan fasa endapan itu dibagi dua, yaitu heat treatable atau dapat dilakukan panas, dan juga non heat treatable atau juga tidak dapat dilakukan panas. Jadi ini disebut juga work hardening karena dia penguatannya dengan pengerjaan perakuan seperti ini ya. Jadi dengan rolling, hot rolling maupun cold rolling. Nah, contohnya adalah ALMG, kemudian ALMN itu tidak bisa membentuk endapan penguat ya di sini. Sedangkan yang lainnya ALCU, ALCUMG, ALMGSI itu bisa dilakukan panas. Jadi ini penguatannya dengan precipitation hardening, yang ini dengan solid solution strengthening. Yang paling kuat, ada yang masih ingat mana yang paling kuat? Halo? Coba yang paling kuat antara dengan pembentukan precipitation hardening ataupun solid solution strengthening dengan di paduan aluminium, kira-kira mana yang lebih kuatnya? Ya, halo? Coba yang kira-kira yang heat treatable itu lebih kuat, coba angkat tangan. Atau tidak ada semua. Ini masih terdengar atau tidak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, kira-kira siap. Mana yang lebih kuat antara paduan aluminium, apakah dengan membentuk precipitat atau dengan di roll dengan apa? Dengan solid solution strengthening. Jadi penguatannya berdasarkan adanya dislokasi ya. Ada dislokasi kerapatan atau juga dengan pengecilan ukuran butiran dari matriksnya itu. Ya, ada di sini sebenarnya ya. Jadi contohnya adalah ALCU. Nah, itu meningkatkan kekuatannya ya. Tapi dia menurunkan ketahanan korosinya. Ya, ini yang sebelumnya sudah dibahas ya. Jadi ALCU itu membentuk endapan fasa penguat ya, AL2CU atau theta aksen ini, sehingga dia kekuatan maupun juga kekerasannya itu cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang hanya diperkuat dengan solid solution strengthening ya. Jadi berdasarkan dari matriksnya. Jadi penguatan yang paling utama di paduan aluminium itu dengan cara membentuk endapan ya. Nah, tapi walaupun dia membentuk kekuatannya tinggi, tapi ductility-nya juga akan berkurang ya dibandingkan dengan yang tadi yang penguatannya dengan work hardening. Kemudian juga kemampuan dilas atau tendensi terhadap hot cracking saat dia pengelasan itu akan menjadi lebih tinggi ya. Jadi diingat kembali materi transformasi fasanya. Jadi saat dia dipanaskan hingga meleleh ya, struktur dari endapannya itu dia akan menjadi berubah kembali ya. Jadi bisa menjadi karut kembali, dan juga pengerasannya lebih pendinginannya dengan cepat ya, di situ menjadi daerah yang menjadi lemah. Ya, ini adalah contoh-contoh tadi ya. Ini kalau tadi kan berdasarkan unsurnya,
tapi ini serinya, jadi AL seri 1 atau 1000 ya. Itu aluminium murni, kemudian seri 2000 atau 2024 atau seri-seri yang lainnya itu ALCU, kemudian 3000 itu ALMN, 4000 ALSI, MG itu 5000, ini 6, dan ini 7. Kemudian ada juga seri 8, ini kedua ini uncommon, itu ya jarang digunakan juga. AL ditambahkan unsur-unsur yang beragam ya, selain dari yang ini, kemudian yang ini juga sama unsur-unsur yang lainnya. Ya, jadi ini pengaruhnya atau kira-kira secara ringkasnya ya. Jadi ditambahkan unsur Cu itu dapat menghasilkan endapan Al2Cu sehingga kekuatannya meningkat. Akan tetapi karena endapan seperti itu dia rentan terhadap pemanasan ya, terutama saat pengelasan, sehingga saat pengelasan itu sangat sulit ya. Ya harus diperhatikan tendensi terhadap hot head cracking yang tinggi itu, sehingga ya perlu hati-hati dalam mengelasnya. Ini kan juga banyak ALCU itu seri 2 ya, banyak digunakan untuk bagian badan pesawat terbang. Karena itu kan bagian pesawat terbang itu disambungkannya itu tidak dengan pengelasan. Karena jika pengelasan yaitu nanti saat penggunaannya bisa terjadi crack. Kemudian ini sedikit menurunkan ketahanan korosi ya. Karena AL lalu ditambah CU ya ada seperti ada pengotornya ya dalam matriksnya, sehingga nanti saat dia membentuk lapisan oksida Al2O3 karena ada Cu di permukaannya mungkin itu akan menjadi unsur pelemah ya, sehingga dia akan menurunkan ketahanan korosinya terutama di daerah adanya ion Cl- ya. Jadi sehingga di situ kan ion Cl- itu bisa merusak dari lapisan oksida Al2O3-nya secara setempat ya, sehingga nanti bentuk korosinya pitting seperti ini, kemudian ada endapan garamnya di situ. Nah, tapi walaupun begitu ini bisa ditingkatkan ketahanan korosinya dengan melakukan pengecatan ataupun anodisasi ya. Jadi ini kan banyak digunakannya untuk komponen atau badan konstruksi pesawat terbang, sehingga biasanya standarnya memang harus dianodisasi. Kemudian yang lainnya adalah ditambahkan Mn. Nah ini yang Mn-nya itu dia meningkatkan kekuatan juga. Nah tapi penguatannya itu, mekanisme penguatannya itu tidak menghasilkan endapan penguat ya. Jadi tidak bisa menghasilkan endapan penguat Al dengan Mn. Sehingga penguatannya itu dengan cara tadi ya, work hardening dengan cara di rolling, kecilkan ukurannya, dikecilkan batas butiran atau ukurannya, dan juga menghasilkan dislokasi ya. Nah sehingga kekuatannya tidak terlalu tinggi, sehingga keuletannya juga masih terjaga ya dibandingkan yang ini. Jadi ductility-nya juga masih bisa diperbaiki dengan adanya Mn ini. Akan tetapi ini menurunkan juga resistivitasnya daripada paduan aluminium murni. Kemudian yang sering ditambahkan juga ALSI, ini juga sama, meningkatkan kekuatan tapi dia dengan cara work hardening tadi ya, jadi bukan membentuk endapan penguat, sehingga dia juga menurunkan tendensi hot cracking ya, sehingga dia mudah untuk dilas, jadi kemampuan untuk dilasnya itu tinggi. Dan ketahanan korosinya dengan ditambahkan SI ya, secara garis besar lebih tinggi ya, karena SI juga bisa membentuk SiO2 ya, tapi ini
dibandingkannya terhadap Cu tadi. Kemudian ALMG juga sama, dia seperti ini ya. Nanti mungkin akan dibahas perbedaannya dari segi aplikasinya antara ALSI dengan ALMG, tapi dia meningkatkan kekuatan dan kekerasannya itu dengan cara mengecilkan ukuran butiran dan juga adanya dislokasi saat dia pengerjaan work hardening ya. Jadi dengan solid solution strengthening. Nah, jadi ductility-nya rendah, masih terjaga sehingga kemampu mesinan atau mesin ability-nya tinggi dan juga well ability-nya juga tinggi. Kemudian ALZN ini ya biasanya ada tambahan unsur-unsur lain ya. Jadi ini meningkatkan kekuatannya dengan bisa membentuk presipitat. Endapan penguat, kemudian dia juga selain kuat dia juga tangguh, akan tetapi dia menurunkan ketahanannya terhadap adanya stres dan juga saat korosi. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Mungkin saya cukupkan dulu materi kita kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya stop dulu recordingnya.